Berikutnya, sebelum saya masuk nomor 2, muntah. Muntah batal apa tidak? Tidak. Orang muntah 3 kali tidak batal, baik karena mabuk perjalanan atau mungkin tidak enak perasaan muntah, tidak batal. Yang penting, ini berkah dari tahun lalu, ibadah kita lebih maksimal daripada tahun lalu. Jangan sampai malah sebaliknya, karena Nabi bersabda, khairukum man kana yaumuhu khairu minal amas au gadan khairu minal yawm. Orang yang beruntung di antara kalian adalah yang mana hari ininya lebih baik, ini harinya lebih baik daripada kemarin, atau besok lebih baik dari hari ini. Artinya mazada waktu illa zada khairan. Jadi tidak bertambah waktu kecuali bertambah kebaikan. Ya, kita mengharap umur kita tidak bertambah kecuali Allah tambah kebaikan dalam diri kita. Karena itu berjuang Ki, Ramadan ini usahakan Ki lebih baik dari tahun lalu, sehingga kita mendapatkan peningkatan kualitas ibadah dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Salawat serta salam terus tercurahkan atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hal-hal yang membatalkan puasa. Sudah apa belum? Belum ya? Belum ya? Jadi mubtilatus shaum arba'. Hal-hal yang membatalkan puasa secara garis besar ada 4. Secara garis besar. 1. Yubtilu saumahu wa thawabahu. Membatalkan puasanya dan pahalanya. Jadi dua-dua batal. Wajib bayar kalah, puasanya hangus. Yang kedua, yubtilu saumahu wala yubtilu thawabah. Membatalkan puasanya, wajib bayar kalah, tapi tidak membatalkan pahalanya. Jadi puasanya batal, puasanya batal, pahala tidak batal. Ini yang kedua. Yang ketiga, yubtilu thawabah wala yubtilu saumah. Membatalkan pahalanya, 0 pahalanya, tapi puasanya tidak batal. Itu kebalikannya, ya kan? Yang keempat, yubtilu nisfah min thawabih. Membatalkan setengah pahalanya. Jadi setengah batal, puasanya sah, pahalanya sisa setengah. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, yubtilu saumahu wa thawabah. Membatalkan puasa dan pahalanya. Jadi puasanya batal, wajib bayar qadha alias kalah, pahalanya 0. Apa contohnya? Usulul in ila manfadhi maftuhin. Masuknya segala sesuatu di lubang yang terbuka. Anda tahu lubang yang terbuka? Ya, ada 6 kalau tidak salah itu. Mata, hitungan 1, telinga, hidung, mulut, sudah berapa itu? 4. Kelamin depan, lubang belakang. Ini 4 ini. 6 ini, sorry, 6. Jadi saya ulang, mata, telinga, hidung, mulut, lubang kelamin depan, dan lubang belakang. Jadi kalau ada orang korek-korek telinga terlalu dalam, kalau di luar begini, ini di luar ini tidak batal. Tapi kalau di dalam pakai ketembat sampai agak geli, batuk, itu
batal. Karena telinga itu ada dua macam, zahir wa batin. Di luar zahir wa batin, agak dalam, ya. Nih harus perhatikan. Tetes mata insto itu kan lubang mata, batal, ya, batal. Atau masuknya lewat hidung, apa contohnya? Rokok atau air, misalnya rokok yang biasa standar rokok, ya. Orang kalau merokok kita bilang saya tidak merokok, jak minta jak asap. Nah, tidak merokok ki bedeng, tapi nah dekati orang merokok nah minta ki asap. Nah, bagaimana? Batal. Karena asap rokok itu dihukumi benda. Maksudnya bagaimana? Anda kalau, alhamdulillah ya, saya tidak pernah merokok dari kecil. Misalnya Anda lihat itu orang merokok, asapnya itu ditiup di kapas, tiup kapas kuning itu, kuning kapas itu. Ini mie kuning yang dihukumi ain, benda, sehingga kalau asap rokok masuk batal. Beda kalau misalnya hisap safe care, fix inhaler, tidak batal. Karena itu aroma, bukan benda, aroma bau, ya, tidak membatalkan. Yang membatalkan kalau asap seperti rokok, vapor dan lain-lainnya, ya. Itu begitu juga masuk lewat apa tuh, mata sudah, telinga sudah, hidung sudah, mulut makanan, minuman, atau misalnya apa namanya ini, sahur ki jam 7 pagi ada dirasa sisa wijen bekas onde-onde ada itu wijen. Nah, jam 7 pagi ada dalein, nambe ki nah telangi, batal, ya. Atau pertanyaan Habib, kalau misalnya Habib apa namanya, air liur itu biar banyak tidak batal, dengan syarat dua, punyanya sendiri dan tidak melewati bibir, Nah, tapi kalau punyanya orang ya batal. Jadi, atau tidak melewati bibir. Bagaimana gambarannya melewati bibir? Begini, momi jatuh bebena, nah hisap, tapi nah lewati bibir, nah hisap, nah telan, batal. Karena liur itu tidak membatalkan puasa selama tidak melewati bibir. Jadi contoh misalnya saya biasa itu kita menulis di rumah itu, menulis pulpen, ada biasa ujung pulpen di gigi, berpikir. Nah, ini kan keluar berarti melewati bibir. Ini ada ini, di gigi masuk kembali, batal. Kalau masuk tenggorokan, paham ya? Tapi kalau di mulut di mulut bebas. Banyak itu kasihan anak muda sedikit-sedikit pergi masjid, dari rumahnya ke masjid 1 meter meludahi, 1 meter meludahi, 1 meter meludahi, sampai di masjid diopname habis bebina. Nah, karena meludah terus ki. Nah, tidak usah meludah, tidak batal. Seandainya ada orang jam 2 siang nak kumpul bebena, misalnya nak kumpul ki bebena banyak-banyak baru nak telan, bagaimana? Tidak batal karena tidak melewati bibir. Itu patokannya, itu tidak melewati bibir dan bukan bebena orang lain. Nah itu ya, itu jelas ya. Ini supaya kita jangan salah paham, karena banyak yang salah paham itu tidak mau telan bebena.
karena nak pikir kalau kutelangi batal ki. Ya, balas sih itu kau. Nah itu ya. Berikutnya, kelamin depan atau belakang. Ya, kelamin depan atau lubang belakang. Kalau lubang belakang seperti, maaf, ada biasa itu obat dulkolaks berupa peluru dikisih masuk, batal. Atau maaf, kelamin depan hubungan suami istri, atau keteter, biasa ada keteter itu masuk selang, batal itu ya, karena sudah masuk lubang di 6 lubang, apa sesuatu di lubang 6 gitu. Ya, masuk itu semua. Nah, adapun misalnya minyak tawon tidak batal, minyak gosok tidak batal, balsem tidak batal, apalagi self care, minyak angin tidak batal, suntik tidak batal, suntik umroh, meningitis, biasa orang itu juga suntik di perutnya, diabetes, insulin, apalagi semua jenis suntik tidak batal. Vaksin ya, corona kemarin tidak batal ya, tidak batal. Kenapa Pak? Sekarang pertanyaan, kenapa suntik tidak batal? Karena masuknya di lubang yang tertutup. Ini kulit dihukumi lubang tertutup. Beda kalau lubang terbuka, batal. Karena lubang terbuka sudah mutlak batal. Jelas sampai sini ya. Nah, berikutnya sebelum saya masuk nomor 2, muntah batal apa tidak? Tidak. Orang muntah 3 kali tidak batal, baik karena mabuk perjalanan atau mungkin tidak enak perasaan, muntah tidak batal. Yang penting, nah ini, selesai muntah wajib kumur-kumur gitu loh, kumur-kumur sini, jadi ambil air buang. Nah itu, kalau tidak kumur-kumur, maaf, ada sisa di sini, nah telan, batal. Paham? Muntah itu sensitif, ada sisa, nah telan bisa batal. Karena kalau sudah keluar lewat tenggorokan dihukumi benda asing. Atau benda asing, benda dari luar. Jadi kalau sudah keluar di tenggorokan wajib dikeluarkan, kumur-kumur gitu ya. Itu ini tidak batal, muntah tidak batal, kecuali takoyak atau takoyak, sengaja nak kasih muntah, nak koci, takoyak namanya, itu batal. Iya, juga membatalkan puasa murtad, keluar dari agama. Jam 1 siang murtad, jam 3 tobat. Bagaimana? Sudah lebaran wajib bayar kalah, walaupun tidak makan tidak minum, murtad, batal puasa. Karena syaratnya puasa adalah ayyakuna muslim, wajib ya. Kenapa? Jadi murtad Kiai, jam 1 dia murtad, jam 3 tobat. Bagaimana? Sudah lebaran wajib bayar kalah karena batal puasanya. Detik itu murtad, detik itu batal. Ya, itu. Kalau pingsan itu tidak membatalkan puasa dengan syarat selama tidak pingsan mulai imsak sampai berbuka. Kalau ada orang pingsan mulai jam 4 sampai jam 7 malam pingsan, batal nih puasanya. Tapi kalau misalnya pingsannya cuma 3 jam, tidak batal. Pingsan 2 jam, tidak batal. Jelas ya, ini pingsan. Berikutnya yang kedua, yubtilu saumahu wala yubtilu sawabah, membatalkan puasanya tapi tidak batal pahalanya. Ini lucu ini, puasa batal, wajib bayar kalah, tapi pahala tidak batal. Loh, apa contohnya? Perempuan haid
Perempuan misalnya puasa, ini puasa jam 1 tiba-tiba haid. Ya Allah, haid Kak. Bagaimana? Tidak boleh dilanjutkan puasanya. Wajib makan, wajib minum. Tidak boleh melanjutkan puasa karena haid. Orang haid haram berpuasa. Tapi sudah lebaran wajib bayar kalah. Tapi pahalanya dicatat oleh malaikat seolah-olah berpuasa penuh. Karena kenapa? Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Enak itu laki-laki tidak ada kalahan. Tidak bisa Pak. Surga itu bukan untuk laki-laki. Surga itu untuk laki-laki dan perempuan. Allah Maha Adil. Jadi ibu-ibu kalau haid jangan pusing. Dede kenapa haid Kak? Jangan mikir pusing. Jalan terus pahala tak asalkan niat bayar kalah ya, asal niat bayar kalah. Kalau tidak bayar kalah tidak dapat pahala. Jelas ya? Seolah-olah dia berpuasa, seolah-olah dia berpuasa. Atau contoh ada orang puasa jam 1 sakit, kata dokter tidak bisa melanjutkan puasanya, bahaya. Wajib makan, wajib minum, tapi nanti sudah lebaran bayar kalah, pahalanya tetap 100%. Full dapat pahala. Karena Islam itu bijaksana. Islam itu bijaksana. Tapi di yang ketiga, ini agak rinci ketiga nih. Yubtilu thawabah wala yubtilu saumah. Kebalikannya. Batal ki pahalanya tapi tidak batal ki puasanya. Tadi kan kedua apa kedua? Kedua tadi puasanya batal, pahala tidak. Kalau yang ketiga puasa tidak batal tapi pahalanya yang batal, nol pahalanya, nol seolah-olah tidak puasa, nol. Itulah yang dikatakan oleh hadis Nabi SAW, kam min shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas, tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Siapa itu? 6 golongan. Dengar ki, ini 6 perkara menghilangkan pahala puasa mutlak, langsung nol. 1, kidib, bale-bale. Jadi ada orang puasa jam 10 bale-bale, bagaimana? Batal pahalanya. Puasanya tidak batal, tidak wajib bayar kalah, tidak wajib bayar kalah, tapi pahalanya nol. Ini ya, ini. Yang kedua, tabe namimah. Apa itu namimah? Adu domba. Ya, PLT kuadrat, PJM kuadrat, Pak letuk-letuk, Pak jamak-jamak. Jadi sampaikan bicaraan orang, Bapak A sama Bapak B ceritai. Siapa nak cerita? Bapak C. Ini Bapak B na dengar ki ceritaan Bapak A. Ai na sampaikan di Bapak C. Emosi, hai ini mi dibilang adu domba. Rasulullah bersabda, la'anallahu nammam. Allah melaknat orang yang suka adu domba. Melaknat tuh, dilaknat. Naudzubillahi min dzalik. Ya Allah, ngeri ya, hati-hati, bahaya ya. Itu yang ketiga yang membatalkan pahala puasa, yaitu gibah, gosip. Hobinya biasa itu al-cabila wal pacala-cala wal cerewetu. Tapi dulu gosip hobinya perempuan dulu. Sekarang laki-laki hobi itu. Dulu perempuan, sekarang laki-laki. Buktinya kalau di warkop, saya kalau duduk di warkop, ku dengar ku kira saya perempuan jicapila lah pucapila. Nah bahas ki hinu toki anu ada di anu Habib, ini bukan gosip, yang ku cerita kenyataan.
gosip itu syaratnya harus nyata, karena kalau tidak nyata naik dosanya fitnah. Jadi menceritakan kejelekan orang lain ada dua kemungkinan. Kalau itu yang dia ceritakan fakta alias kebenaran, gosip. Kalau tidak benar, ada biasa itu ibu-ibu bilang begini, Habib, saya tidak suka kak gosip, bagus. Tidak suka kak cerita, bagus. Ku dengar ji, sama. Temannya capilah, coba. Dia, oh, masa, oh, kapan, oh, di mana? Wallahi itu semua dihukumi gosip. Yang capila sama oh sama-sama dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dosanya, sama. Tas 100-na. Bukan tak 50-na, tas 100-na. Hati-hati lo ya, hati-hati. Tas 100-na, dosa besar. Na'udzubillahi min. Ya, ini ingat. Ada lagi ibu-ibu bilang begini, Habib tidak suka kak saya cerita, bagus. Tidak suka kak juga dengar, bagus. Dalam hatiku ji. Nah, bagaimana? Pernah di zaman Nabi, istrinya Nabi, Sayyidatuna Hafsah, pamitan sama Nabi. Nabi mau keluar, kemana? Ke rumahnya temanku. Pergi mi ki, hati-hati ki. Pergi mi. Pulang, Nabi bilang, wajadtu karihatal ghibah min famik. Aku cium bau gosip dari mulutmu. Nah, cium. Bersumpah Nabi, ma takallamtul ghibah walau marrah. Demi Allah, saya tidak pernah ngomong gosip sekalipun satu kali. Tidak pernah. Dan memang tidak pernah, tidak balik-balik. Apa kata Nabi? Ma wajadti fitorik, apa kau dapat di jalanan? Nabi, dapat orang cokmo pakai baju ketat, jalan-jalan lagi ada perempuan kurus pakai baju longgar. Dalam hatiku, bagusnya itu bajunya gemuk dipindah di kurus, bajunya kurus dipindah di gemuk. Dalam hatina, apa kata Nabi? Itu termasuk gosip. Cari itu dua perempuan, minta maafnya. Kalau tidak nak maafkan kau, saya suamimu tidak bisa selamatkan kau di hari kiamat. Suaminya Rasulullah itu, suaminya siapa itu perempuan? Rasulullah. Apalagi kita kadang-kadang dipakai wayangi kakek tak. Habib ditauki Habib kakekku, itu kakekku ada misananna itu ada omna kakekna omku kiai dibilang. Jangankan kakekmu, suaminu kiai, kalau kau dosa tetap neraka. Tidak bisa. Ya, likulli imri'in yauma idzin sya'nu yukni. Di hari kiamat itu orang sibuk dengan dosanya masing-masing. Tidak bisa copdok, tidak bisa. Bahaya. Berapa itu? 3 midi. Yang keempat, yaminul gomus, sumpah palsu. Ada hakim disumpah, saya bersumpah menjalankan tugas dengan benar. Nak kasih lolos ki ponaanna. Batal puasa, dilaknat semua. Itu Pak Tabedi. Saya tidak rendahkan hakim, tapi sekedar informasi ya. Boleh saya gaspol? Hakim itu kaki kanannya di surga, kaki kirinya di neraka. Maksudnya apa? Hakim lebih gampang masuk surga dari kiai kalau dia jujur. Lebih gampang. Penghafal Quran nakalai lebih gampang kalau jujur. Tapi paling gampang juga masuk neraka kalau khianat. Jadi naudzubillahi min dzalik. Bahaya naudzubillah ya. Nih, yang berikutnya kelima yang membatalkan pahala puasa, an-nadharu bisyahwat lima yahillu bih. Melihat dengan syahwat
kepada yang dihalalkan oleh syariat. Apa? Siapa itu yang dihalalkan syariat? Siapa yang dihalalkan syariat? Istri kan halal. Siang-siang Anda lihat dengan syahwat. Wah. Habis mandi misalnya dilihat. Nah, nikmati. Batal pahalanya. Pahalanya loh ya, pahalanya. Puasanya tidak. Makanya ibu-ibu itu kalau puasa jangan mikir pakai baju seksi depannya suami ta. Biasa suami ta itu kasihan mimisang ina tahan manuna. Apalagi ganti baju depannya suami na. Itu namanya memancing kerusuhan. Ya. Jangan dihargai orang berpuasa. Ya situ maju ke beding kalau berani kau naudzubillah min dzalik ya itu. Ini dengar Ki. Melihat istri sendiri di siang hari berpuasa menghilangkan pahala puasa, apalagi istrinya tetangga. Tambalannya Ki, anggap patongi dosa. Paham enggak? Karena yang dipuasakan bukan perut, nafsu. Bukan cuma perut yang dipuasakan, nafsu. Nah, ada itu biasa anak muda puasa bedeng tapi sudah subuh jalan-jalan sama pacarnya. Nyonyang goreng natara jong. Tidak nyambung jong. Nah, itu banyak itu kalau sudah subuh itu. Sudah subuh itu banyak loh. Boncengan sama pacarnya. Kalau istrinya jina bonceng tidak apa-apa nih. Kalau pacarnya ini batal pahala puasanya loh ya. Bukan puasanya, pahalanya nol. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ini berikutnya yang keenam yang menghilangkan pahala puasa, qauluz zur wal fuhsyuh wal amal bih. Ini yang kubacakan kini kitab loh ya. Kitab di kitab Taqriratus Sadid dari riwayat sahih. Cuma ada di kepala ini ya. Tapi qauluz zur wal fuhsyuh wal amal bih. Perkataan kasar, kotor dan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh puasa bicara kotor, sun san sing. Atau misalnya menyakiti hati orang lain dengan ucapannya. Kau jojeton jenis bawaan, misalnya. Omongannya ini menghilangkan pahala puasa juga. Karena ini puasa pengendalian diri, bukan sekedar perut, ya, bukan sekedar perut. Memang harus sabar betul, melatih 1 bulan supaya 11 bulan ke depan lebih baik daripada tahun sebelum. Itu tujuannya. Atau misalnya melakukan yang diharamkan oleh Allah, siang-siang puasa, pabiti ayam. Siang-siang puasa, pabite juku. Siang-siang puasa, maksiat misalnya, pacaran. Siang-siang puasa, domino chip. Siang-siang puasa, joker chip. Kan pakai chip itu tidak ada bedanya uang, sama-sama dihukumi judi. Sama-sama dihukumi judi. Sampai sini jelas ya. Nah, hati-hati. Sekarang kasar-kasarnya maksiat siang-siang batal puasa apa enggak? Enggak. Tapi pahala nol. Nah, pahala nol. Ayo nanti malam main Barcelona, Uganda Sting aku. Ya itu. Misalnya itu. Batal pahalanya langsung, naudzubillah min dzalik. Nah, itu sudah 6 perkara yang membatalkan pahala puasa. Nah, masuk yang keempat. Yang keempat ini yubtilu nisbah sawabih, membatalkan setengah pahalanya. Puasanya tidak batal, puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah, tapi pahalanya tinggal setengah. Ayo ibu.
ajak kasih maruka. Nah, yang iklan. Yang keempat ini membatalkan setengah pahala puasanya. Puasanya tetap sah, sempurna, tapi sisa stay. Apa itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa itu? Mau tahu? Asyabi' indal iftar nakasallahu thawabahu nisman. Kenyang ketika berbuka menghilangkan pahala setengah. Makanya kalau puasa jangkit balas dendam. Pengendalian diri dibutuhkan di situ. Kan ini nafsu. Apakah ketika adzan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, apakah pengendalian nafsu tak bisa hadapi? Jangan sampai buka puasa di masjid, tangan kanan tak jalan kotek, tangan kiri tak panada, dijapuk dua-dua, padahal orang di depan tidak dapat. Ayo kendalikan nafsu. Tak satu-satu mau makan, habis pisah tua, baru lagi satu. Ada orang bilang begini, kalau buka puasa di masjid, cari pasangan duduk orang tua. Karena orang tua itu lambat makan, baru tidak makan mie gorengan. Daripada di depan anak muda ndak nakunya naluk. Nah itu ya, jadi hati-hati pengendalian diri. Jadi jangan sampai kenyang. Kalau kenyang siang berbuka puasa pahala setengah. Rugi apa enggak ini? Makanya aku sampaikan buka puasaku saya tidak pernah nasi. Ini saya mau balik loh. Saya kan sudah buka sholat maghrib, ceramah tarawih, sholat tarawih, biasa ceramah takziah lagi. Lah kalau saya kenyang, tidak ada kekuatan untuk ibadah. Orang kalau kenyang, datangi di masjid, bukan kiblat nak cari AC. Atau mapan dan kipas kan. Karena kenyang bamban dulu. Orang kalau kenyang itu panas kan. Sudah itu panjang baca imam, bukan panjang baca imam, dia basorok duduk. Jadi jangan lalu kenyang ya. Saya kalau buka puasa selalu cuma kurma 3 biji. Kurma 3 biji, air putih, biasa kue 1 cukup. Nanti sudah taraweh makan nasi. Sahur tidak makan nasi, kurma 7 biji. Alhamdulillah bulan puasa turun timbanganku 9 kilo. Iya, sudah lebaran naik 15 kilo ya, karena masih arah gitu. Ya, jadi karena kenapa? Berat ibadah kalau banyak makan, berat ya, berat ibadah, yakin saja ya. Jadi karena itu hindarilah loki ya kenyang ketika siang-siang ketika buka puasa. Jelas ya? Alhamdulillah. Nah, sedikit tambahan, ada yang membatalkan puasa tapi banyak tidak tahu ini. Diam yang berlebihan. Diam yang berlebihan bisa membatalkan puasa. Iya, diam apa itu? Diam-diam pergi makan coto. Diam-diam minum di kamar mandi. Namanya diam berlebihan karena 2 kali diam-diam. Tapi kalau diam saja tidak batal. Ya itu. Ada yang mau bertanya? Sisa waktu. Silakan sebelum masuk. Pusat Pelaporan dan Analisis. Ada yang bertanya? Bebas, silakan.
Ya, murtad itu banyak macam. Na'udzubillah min dalik. Murtad itu kan definisi orang keluar dari agama. Mungkin dia murtad berkeyakinan ada Tuhan selain Allah, satu, atau dia melakukan perkara yang membuat dia murtad. Contoh, duduki Al-Quran, injak Al-Quran, dihukumi murtad itu. Atau mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad, murtad. Misalnya Ahmadiyah, ya kan, Ahmadiyah itu kan murtad langsung itu. Seperti Syiah itu murtad. Kenapa? Ada orang langsung ikut aliran Syiah, murtad. Kenapa? Karena Syiah dihukumi kafir. Kenapa Syiah dihukumi kafir? Syiah itu menuduh istrinya Nabi pelacur, mengatakan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman khianat, padahal Al-Quran mengatakan dia sahabat. Lalu Syiah syahadatnya 3, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa anna Ali waliullah. Sedangkan syahadat cuma 2. Lalu Syiah merubah Al-Quran, menambah Al-Quran gitu. Itu Syiah. Jadi siapa yang masuk ajaran Syiah, detik itu dia murtad. Na'udzubillah. Banyak di kampus-kampus itu, hati-hati ya, ajaran Syiah. Kawin mut'ah boleh. Jadi sesama mahasiswa mahasiswi kawin kontrak. Ayo kita kawin yuk selama kita kuliah. Nah itu kawin kontrak. Halal dia tanpa izin orang tuanya, halal. Jadi dia cuma cari kepuasan pergaulan seks bebas, dia manipulasi secara syariat gitu. Seolah-olah halal padahal haram. Zina ya. Banyak seperti misalnya gini, pergi dukun, ada dukun Sandro datang, hilang barangnya, pergi di dukun, di mana itu barangku, murtad. Dia mendatangi tempat dukun sudah murtad ya. Dukun tabe dukun bagaimana supaya lancar pembeliku, murtad, langsung murtad, detik itu langsung murtad. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Bagus, mimpi basah. Habib, saya ini saya mengerti, saya puasa siang-siang jam 1 saya mimpi junub, saya bangun basah celanaku alias mimpi junub. Bagaimana? Tidak batal puasa, karena keluar mani secara tidak sengaja tidak dihukumi membatalkan puasa, karena yang membatalkan puasa adalah ikhrajul mani bil qasad, mengeluarkan sperma secara sengaja. Lah kalau mimpi tidak mungkin sengaja gitu. Ada lagi? Ada lagi? Ibu di belakang. Nah, ibu, kalau ibu mencoba masakan ketika berpuasa, dengar ki, apakah hukumnya boleh melepak makanan untuk coba rasa? Tuh, nah, istilahnya coba masakan. Ya, apa hukumnya? Boleh dengan syarat. Pertama, dia coba ujung lidah, lalu buang. Tidak cukup buang, tidak cukup, harus kumur-kumur. Karena kalau tidak kumur-kumur, balik-balik kalau bilang tidak sisa rasana. Banyak itu ibu-ibu tidak kumur-kumur, meludahi selesai, batal. Jadi meludah plus kumur-kumur. Ya, saya ulang, meludah plus kumur-kumur. Jelas? Ada lagi? Saya tambahkan pertanyaannya, Habib, apakah boleh buka warung siang-siang berpuasa?
buka warung siang-siang berpuasa adalah boleh dengan syarat. Nggak, buka ini kalau tutup buka-buka. Nah, buka warung siang-siang pada saat bulan puasa boleh dengan syarat harus bungkus. Jadi anggaplah saya penjual bakso, saya buka warung, Habib buka warung, saya tulis tidak melayani makan di warung, bungkus. Habib, misalnya kita bungkus, datang, Habib beli kak berapa? 2 bungkus, ku bikin ini. Habib pulang langsung ina makan, tidak puasai. Saya tidak dapat dosa karena nanti dihukumi dosa kalau kelihatan kasat mata. Faham ya? Atau mengatakan, Bib beli kak bungkus, mau kak makan langsung, bilang tidak kujual. Kenapa? Karena bungkus itu banyak alasannya kenapa halal. 1, kemungkinan nak kasih orang tuanya yang sudah tidak mampu berpuasa. 2, nak kasih tamunya yang musafir. 3, mungkin ada tamunya orang kafir. 4, mungkin nak kasih istrinya yang tidak puasa karena haid. 5, mungkin nak kasihkan anaknya yang belum wajib berpuasa. Banyak kemungkinan sehingga bungkus itu halal. Tapi kalau makan di tempat, wallahi haram, dosa besar. Habib, saya kan puasa kak, dia tidak puasa. Mungkin bahas ke begitu. Sekarang ada orang minum ballo, nah pinjam ke gelasku. Habib bisa ke pinjam gelas tak? Ini, Habib kenapa dia pinjam? Kan tidak minum, jago si pinjam. Sama-sama dosa. Yang punya gelas atau yang minum sama dosanya. Hati-hati ya, hati-hati loh ini. Dan ini banyak orang buka warung siang-siang, salah satunya Jalan Sunu ya, mulai jam 11 buka memang jam 1 banyak orang makan. Wallahi orang Cina non muslim tidak berani menghina umat Islam kecuali ada contoh dari umat Islam sendiri. Seandainya umat Islam kompak tidak ada yang buka warung siang-siang, wallahi potong leherku kalau orang Cina berani buka. Betul apa enggak? Tidak berani ya. Jadi minta maaf, ini hukum Islam. Saya tidak katakan tidak boleh menjual, boleh asalkan bungkus. Ada di perintis lucu natulis apa natulis, haram makan di warung kecuali perempuan haid, musafir atau kafir. Di perintis. Tapi kalau saya sih tidak efektif, siapa tahu balik-balik. Ya, jelas ya. Cukup karena sudah bunyi alarm. Mudah-mudahan insyaallah apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Panjang umur sehat walafiat. Ada jadwal di sini ya Habib ya. Ya, panjang umur sehat walafiat tolong diingatkan. Saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua sehingga kita ringan beribadah dan dianugerahkan balasan yang melimpah dengan ibadah kita di bulan puasa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.